pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Shalom. Mari kita mempersiapkan diri mengambil saat teduh sejenak untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita menyatukan suara untuk memuji nama Tuhan kita, Raja di atas segala raja, Rajanya kekal untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu dan penuh kemuliaan. Suatu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Suatu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya.
bebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat silakan duduk kembali. Hari ini Evangelis Sudia Curiah akan menguraikan uraian firman Tuhan dengan tema Thanksgiving. Nah, pengantar kita diambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Karena salibnya kita telah ditebus, darahnya telah tercurah untuk menebus kita, mari kita naikkan pujian salib Yesus untuk mengantarkan doa pengakuan dosa kita. Salibmu mengubahkan hidupku, nyawamu kau berikan untukku, darahmu tercurah untuk hidupku, kau mati korbankan hidupmu. Hanya Engkau beriku hidup, hanya Engkau berikan nyawamu. Kau disalib, mati dan bangkit, layakkan ku tebus hidupku. Salibmu mengubahkan hidupku, nyawamu kau berikan untukku, darahmu tercurah untuk hidupku, kau mati korbankan hidupmu. Hanya Engkau beriku hidup, hanya Engkau berikan nyawamu. Kau disalib, mati dan bangkit, layakkan ku tebus hidupku. Hanya Engkau beriku hidup, hanya Engkau berikan nyawamu. Kau disalib, mati dan bangkit, layakkan ku tebus hidupku. Layakkan ku tebus hidupku, layakkan ku tebus hidupku.
Kini tiba saatnya bagi kita untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu untuk masing-masing jemaat mengakui dosanya masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya salib-Mu telah menebus kami, darah-Mu yang kudus telah menebus kami manusia berdosa ini. Namun kami masih sering terjatuh ke dalam dosa. Pagi ini kami datang di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan atas segenap dosa kami ini, dan berikan kami pencerahan dari Roh Kudus-Mu saja untuk mengingatkan kami, supaya kami setia berjalan dalam jalan-Mu. Kami menyerahkan doa pengakuan dosa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit diri, kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari Yesaya 43 ayat yang ke-25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari sambil kita bangkit berdiri, tetap kita bangkit berdiri, kita lihat teman di kanan kiri kita berikan senyum kita terbaik dan berikan salam damai kepada teman-teman kita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ciptalah selalu, bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Amin. Ada sukacita saudara-saudara sekalian? Amin. Silakan duduk kembali, kita akan menyampaikan responsoria kita. Responsoria pada hari ini diambil dari Mazmur, pasal yang ke-9 ayat ke-2 hingga ayat ke-3, kemudian disambung dengan Mazmur 40 ayat 6, disambung dengan Mazmur 86 ayat 12. Saya akan membacakan ayat yang kedua, jemaat sekalian membacakan ayat ketiga. Demikian seterusnya, kita baca bergantian hingga pasal 86 ayat ke-12. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib.
Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Aku hendak bersyukur padamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita, biarlah kita bisa melandaskan hidup kita selalu kepada firman-Nya. Firman-Nya bisa selalu menjadi pelita dalam kehidupan kita. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Aman bersama Tuhan sepanjang tahun ini hingga akhir di minggu tahun 2024 ini. Bersama Tuhan kami melewati semuanya. Bersama Tuhan kami aman.
dan jiwa kami menjadi tenang. Inilah pujian yang telah kami naikkan. Biarlah itu menjadi pengalaman hidup kami yang sesungguhnya. Aman bersama Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengar firman-Mu, membacanya. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati waktu yang singkat ini. Teduhkan hati setiap orang yang hadir dalam ruangan ini tanpa terkecuali. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, memberi jawab atas pertanyaan-pertanyaan kami, akan kerinduan kami, akan kebutuhan kami masing-masing. Dan kami mengusir segala kuasa kegelapan yang meresahkan, yang membuat kami menjadi tidak konsentrasi, apapun itu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hadirlah, berbicaralah melalui hamba-Mu, pakailah dan kuduskanlah dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silakan duduk saudara-saudara semua. Saya akan membaca sekali lagi dari Mazmur 40. Mazmur 40 ayat 6 dan ayat yang ke-11 saya akan membacakannya. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ayat 11. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Demikianlah berita firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman-Nya dan memelihara serta melakukan dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. 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 Shalom semuanya, selamat Minggu, selamat beribadah. Hari ini kita ibadah intergenerasi. Saya lihat anak-anak duduk dengan rapi, tenang semuanya, puji Tuhan. Ya. Nah saudara, kita mengambil tema apa hari ini, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Kemarin kan sudah di WA, di grup. Beneran nih tidak ada yang tahu? Waduh, buka contekan deh. Coba lihat tuh. Di grup apa? Temanya, ada posternya lagi. Nah, itu dia ya. Kenapa kita mengambil tema ini? Ya, kita akan lihat nanti ya. Nah, saudara-saudara, siapa yang tahu moto dari rumah sakit RSPAD? Ah, Bu Helena mesti tahu karena sering ke sana dulu. Siapa yang tahu motonya? Bu, tahu nggak Bu? Hah? Nggak tahu? Waduh. Tema atau moto dari RSPAD, bersyukur. Ditulis besar. Kalau kita mau daftar online, dia akan muncul pertama kata bersyukur ya. Rumah sakit aja bisa bersyukur loh temanya. Padahal bukan rumah sakit Kristen ya. Nah saudara-saudara, sungguhkah di akhir tahun ini kita dapat mengucapkan satu kata ini, bersyukur, di akhir minggu tahun ini? Apakah itu yang ada di dalam hati setiap orang? Bersyukur melewati minggu-minggu 51 minggu ini, minggu ke-52. Apakah kita bersyukur? Terlepas dari pengalaman hidup kita tentunya yang berbeda-beda ya dari setiap orang. Nah saudara, hari ini kita ada itu karena Tuhan baik. Tuhan baik kepada kita, maka kita bisa sampai ada hari ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami
bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Bisa nyanyi lagu ini? Yang bisa kita nyanyi ya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Nah, saudara, hari ini ada kita di sini itu karena Tuhan baik ya. Walaupun kita sudah melewati berbagai macam rintangan dan tantangan sepanjang tahun yang sulit ini. Tahun ini lebih sulit daripada tahun yang lalu. Sepertinya begitu ya. Tapi kita bersyukur akhirnya kita sampai juga di ujung tahun ini, saudara. Tadi pagi, saudara, jam 7.20 saya dapat telepon dari adik saya. Mungkin dia telepon mengganggu saya hari Minggu pagi kalau tidak ada sesuatu, saudara. Jadi tadi pagi telepon, mama saya kemarin baru pulang dari rumah sakit karena 2 bulan yang lalu dia jatuh. Begitu tahu sudah ada di lantai, saudara. Ya. Nah, kejatuhannya itu sepertinya nggak kenapa-napa ya. Ditanya ini apa, baik nggak apa-apa kata mama saya. Ternyata rusuknya patah, saudara. Rusuknya sebelah kiri. Jadi dia sakit gitu, sakit. Nah, setelah itu kurang lebih seminggu atau 2 minggu yang lalu itu dia jatuh lagi, saudara. Itu jatuh udah bukan 2 kali ya, udah beberapa kali. Yang terakhir 2 minggu lalu dia jatuh. Dia tahan pakai tangannya yang ada alat untuk cuci darahnya tuh, si minonya. Jadi mungkin ya itu alatnya kegeser atau apa, pendarahan di dalam. Nah, pendarahan di dalam, darahnya beku, tidak mengalir, darahnya beku, jadi lama-lama keras. Nah, 3 hari yang lalu begitu bangun tidur, adik saya lihat kaget ya, karena darah semua sini pecah. Darahnya mengalir. Nah, dibawalah ke rumah sakit lalu rawat inap, saudara. Dan kemarin baru pulang. Ternyata itu darahnya beku. Jadi disedot lah yang darah gumpal-gumpalnya itu dikeluarin baru ini. Nah, baru kemarin pulang tadi pagi telepon saya katanya dia itu tremor ya, gemeter gitu, tremor dan pucat sekali gitu. Nah, gimana saudara? Saya mau khotbah di sini. Terus tadi jam berapa tuh belum lama dia telepon lagi. Saya bilang nanti setelah ini saya baru telepon adik saya. Nah, saudara, kita sepanjang tahun ini mengalami banyak kesulitan. Mungkin bukan kita pribadi tapi mungkin orang-orang di sekitar kita, keluarga kita tidak baik-baik saja. Kami berpikir waktu mama saya lagi gawat itu mungkin gak sampai Natal mama saya sudah akan dipanggil Tuhan. Tapi akhirnya dia lewat juga. Jadi ya kesulitan kita itu lewat sehari demi sehari. Orang-orang yang sakit itu adalah anugerah, saudara ya. Jadi seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, kita ada hari ini itu karena Tuhan baik kepada kita. Nah, saudara-saudara, jadi Thanksgiving atau mengucap syukur ini diambil tema hari ini adalah mengajak kita semua untuk flashback ke belakang sepanjang tahun ini. Dan kita boleh melihat tangan Tuhan memimpin walaupun mungkin kita tidak sedang baik-baik saja. Saudara-saudara, mungkin juga kita kalau memahami atau mengetahui ada hari Thanksgiving, saudara ya. Kalau di Amerika ini diperingati hari Thanksgiving itu setiap hari Kamis bulan November terakhir. Setiap tahun mereka merayakan Thanksgiving, mereka mengucap syukur. Nah, saudara, kalau kita melihat orang-orang Amerika melakukan acara ini atau memperingatinya, itu karena mereka
mau mengucap syukur untuk hasil panen, saudara. Pada awalnya itu terjadi tahun 1621. Itu yang disebut bangsa Eropa ya, yang diwakili oleh Inggris. Di sini dikasih nama Pilgrim, kelompok Pilgrim ini pergi menuju suatu tempat jatuh atau mereka tiba di Amerika. Nah, mereka mendapat satu tempat yang baru, orang Inggris ini yang disebut kelompok Pilgrim ini, dan mereka mulai kehidupan di situ. Nah, satu waktu saudara, mereka kehabisan pangan nih, kehabisan makan. Lalu apa yang mereka lakukan adalah mereka mencuri ya atau merampok gandum atau jagung, bahan makanan dari penduduk setempat, penduduk asli. Kita mungkin sebut mereka Indian ya, orang Indian. Dari sukunya yang mereka datangi itu suku Wampanoag ya. Jadi mereka merampok di situ. Mereka dapat makan, mereka bersyukur. Bersyukurnya apa? Karena merampok, saudara. Ya, mereka bisa makan tapi mengambil jatah orang lain, mengambil hak orang lain. Nah, kemudian akhirnya itu ada banyak versi cerita kalau saudara nanti ada waktu melihat sejarah tentang Thanksgiving ini, saudara. Nah, yang sekarang ini dirayakan oleh orang-orang Amerika adalah mereka satu hari libur untuk mengucap syukur, untuk bertemu dengan teman-teman, untuk ya menjalin relasi, ya. Jadi mereka untuk bersilaturahmi lah gitu. Sekarang, padahal dulunya itu ada sejarah yang kelam, ya. Jadi mereka bersyukur dapat negeri yang baru, dapat tempat yang baru, dapat makanan, tapi dengan cara ada yang dikorbankan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat sekarang kita bisa bersyukur kepada Tuhan Yesus, Dia berinisiatif memberikan dirinya. Jadi kalau tadi orang Indian atau suku Wampanoag itu dirampok ya. Jadi mereka marah, bahkan mereka dibantai. Ada gambarnya, boleh dibuka, bisa nggak? Nah, jadi itu orang-orang Inggris membantai orang-orang Wampanoag ini ya, nggak tahu ratusan orang dibantai, saudara. Ini sejarah kelamnya ya, ya. Lalu kemudian akhirnya mereka pikir, waduh kalau begini terjadi perang. Akhirnya mereka di satu waktu mengundanglah orang-orang Indian ini, suku Wampanoag ini, mau berdamai istilahnya. Yang gambar berwarna itu, yang gambar berwarna coba dikeluarin. Jadi mereka makan bersama, minta maaf itu loh saudara, ya, mengajak mereka makan bersama ini, suku Indian ya. Nah, sampai hari ini saudara, orang Amerika itu ada perasaan bersalah. Dan sampai hari ini orang-orang suku asli di sana, orang Indian ini merasa sejarah kelam itu menyakiti hati mereka, membuat mereka trauma, masih kayaknya gimana gitu. Sehingga sampai hari ini, kemarin koko saya datang ke sini, dia cerita orang-orang Indian di sana itu sekarang dikasih fasilitas untuk menutupi rasa bersalah orang Amerika bule. Ya, jadi orang bule itu sangat mengagungkan orang Indian. Suku-suku Indian di Amerika boleh masuk universitas mana aja tanpa tes, saudara. Kalau kita misalnya mau masuk universitas Amerika yang tetap apa misalnya biola atau apa gitu, itu tesnya berat, saudara ya. Kalau mereka boleh masuk, dan mereka diberikan diberikan hak untuk mengelola perjudian di sana. Di Las Vegas itu semua yang pegang orang Indian, hak mereka. Jadi seperti mafianya tuh orang Indian. Tuh yang mengelola adalah orang-orang asli Amerika. Mereka dapat kalau nggak salah 20% kalau saya nggak salah ingat cerita koko saya. Jadi itu untuk apa? Untuk membayar rasa bersalah mereka telah mengambil negeri itu, telah mengambil dan membunuh orang-orang Indian di masa lalu. Yang cerita ini yang tadi saya ceritakan. Nah, seperti itu, saudara. Nah, sekarang kita kembali kepada Alkitab, saudara.
Itu latar belakang dari yang barusan saya cerita adalah latar belakang dari Thanksgiving yang dirayakan di Amerika. Sekarang kita juga sebagai orang Kristen, khususnya di akhir tahun ini kita mau Thanksgiving nih. Thanksgiving-nya mengucap syukurnya kepada Tuhan. Kalau mereka orang Amerika, orang Inggris itu Thanksgiving-nya kepada hasil panen yang berlimpah, saudara ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan Tuhan sebenarnya mereka merayakannya. Nggak ada mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka bersyukur untuk wah hari ini tahun ini rezekinya lancar, sehat apa gitu loh. Ya. Tapi kita mau Thanksgiving kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Nah, seperti Mazmur yang tadi sudah kita baca saudara. Mazmur 40. Kita melihat Mazmur 40 ini merupakan Mazmur ucapan syukur tapi sekaligus juga Mazmur ratapan. Jadi sebenarnya di dalam kitab Mazmur itu kalau Mazmur itu tentang ucapan syukur ya itu aja. Atau tentang ratapan ya tentang ratapan aja. Berbeda dengan Mazmur 40, kedua sisi ini ada. Ucapan syukur dan juga ratapan. Ya. Kita melihat di dalam Mazmur 40 ini sangat unik saudara. Kalau kita bandingkan Mazmur 40, kita harus lihat dulu Mazmur 39 ya. Ini berbeda. Mazmur 39 kalau saudara nanti ada Alkitab baca di rumah. Mazmur 39 itu Mazmur yang sepertinya tidak ada harapan. Mazmur ratapan saudara ya. Saya akan membacakan ayat 11 nih. Mazmur 39. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Mazmur 39 ini seolah-olah Tuhan itu menekan umatnya. Ini Mazmur Daud yang menulis. Daud mengalami banyak kesulitan di dalam kehidupannya, banyak tekanan, banyak bahaya maut bagi dia. Dia merasa waktu itu di dalam Mazmur 39 ayat 11 ini dia bilang, itu pukulan Tuhan, Tuhan yang meremukkan saya seperti ini. Dan kalau saudara membaca Mazmur ini, sepertinya Daud nyerah gitu, bertanya kepada Tuhan, ya, enggak ada harapan. Tuhan yang menyiksa dia, gitu seolah-olah ya saudara. Nah Mazmur 39 itu Mazmur dikatakan oleh orang-orang yang mengamati Mazmur adalah Mazmur yang paling gelap katanya. Mazmur yang gelap. Di mana tidak ada harapan Tuhan menyiksa umatnya, menyiksa hambanya Daud. Nah saudara, berbeda dengan Mazmur 40, dalam hal ini kita bisa membaca di dalam Mazmur 40 ini justru jawaban dari pertanyaan Daud. Inilah jawaban dari Mazmur 39 ya. Dari semua pengalaman hidup Daud dia berkata di ayat 40 ayat 6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Yang pertama saudara, di dalam kehidupan Daud dia tahu Tuhan telah banyak melakukan segala perkara. Kemenangan atas Goliat. Dan juga pencurahan urapan dari Samuel dia sebagai raja. Ya, janji Tuhan kepada dia itu adalah perbuatan Tuhan yang berkat Tuhan yang besar buat dia. Tapi juga dia dikejar-kejar oleh Saul, dia dalam bahaya maut. Nah, itu adalah penindasan bagi dia. Banyak yang telah Tuhan lakukan. Ya, katanya. Kita juga di dalam hidup kita sepanjang tahun ini banyak yang Tuhan sudah lakukan saudara. Ada kesusahan tapi ada juga kebahagiaan. Ada penderitaan tapi ada juga kelegaan saudara. Banyak yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Semua itu yang Tuhan lakukan. Apakah mendatangkan kebaikan bagi kita? Mengikut sertakan Tuhan saudara. Seperti Daud di dalam segala kesulitannya dia menyertakan Tuhan di dalam setiap pengalaman hidupnya. Banyak yang telah engkau lakukan ya Tuhan. Yang pertama dia menyadari hal itu. Yang kedua saudara, Daud juga mengakui keagungan dan kebenaran Tuhan. Tidak ada yang dapat disejajarkan oleh Tuhan. Nah ini juga bagi kita, apakah kita mempunyai pengakuan bahwa Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang membiarkan kita atau mengizinkan kita melalui semua ini, dia benar adanya. Dia
Allah yang agung. Dia menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang bisa dijajarkan dengan engkau. Kadang kita berpikir begini, kita seolah-olah mensejajarkan Tuhan dengan yang lain, dengan uang kita. Ya, kalau saya ada uang, saya aman. Kalau saya punya kolega, saya aman. Kalau saya punya kepintaran, punya kesempatan, saya aman. Seolah-olah kita sejajarkan Tuhan dengan itu. Kalau itu semua tidak ada, seolah-olah tidak ada Tuhan. Padahal Daud berkata, tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Tuhan. Di dalam segala pengalaman hidupku, aku hanya pegang Tuhan saja. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara. Di dalam kebaikan ataupun kesusahan, aku mau bersaksi. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang tidak terhitung. Kadang kita sulit untuk bersaksi karena kita pikir apa yang mau saya saksikan ya. Enggak ada yang sesuatu yang indah, enggak ada sesuatu yang beruntung, enggak ada sesuatu yang baik. Aku susah, aku mau saksikan apa? Kita selalu melihat dari sisi negatifnya, sisi susahnya saudara. Sehingga kita tidak bisa bersaksi. Berbeda dengan Daud, dia bilang, aku mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang tidak terhitung. Perbuatan Tuhan yang ajaib, maksudnya untuk kami. Apa itu? Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Nah saudara-saudara, terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Padahal banyak kesulitannya loh yang dihadapi Daud. Tapi dia bilang terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Apa itu? Ya, di dalam kesulitan-kesulitan itu dia masih bisa melampauinya, masih bisa melewatinya. Itulah yang tidak dapat dihitung. Kalau kita menyanyikan satu pujian di NKB NKJ gitu ya. Hitung berkat satu-satunya, hitung berkat satu-satunya. Cuman satu berkatnya. Atau berkatnya banyak, kita hitung 1, 2, 3. Atau berkatnya cuma satu-satunya saudara. Nah kan tergantung kita ya kan. Hitung berkat satu-satunya lah, berkat saya cuma satu. Atau berkat saya banyak, tapi saya hitung satu-satu tidak terhitung nih. Udah capek ngitungnya, tapi masih banyak saudara. Nah seperti itu. Tuhan baik kepada kita walaupun kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Aku mau bersaksi dan kepada Tuhan katanya. Kebaikan Tuhan yang tidak terhitung. Kalau kita maju ke Mazmur 40 ayat 11 saudara. Mazmur 40 ayat 11 yang tadi saya sudah baca. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Nah, yang keempat saudara, selalu melakukan keadilan. Kita selalu ingat saudara, walaupun mungkin orang tidak adil pada kita. Di dalam bisnis ataupun di dalam hal apapun, mungkin orang melakukan kecurangan kepada kita. Kita ingat ada keadilan Tuhan. Ya, selalu kita juga mau melakukan keadilan. Kita tidak terpancing untuk melakukan hal yang sama. Berlaku curang kepada orang. Saudara, tapi kita melakukan keadilan karena kita mengingat Dia adalah Allah yang adil, saudara. Tetap berharap pada Tuhan pada waktu kesesakan. Karena Tuhan akan menjalankan keadilannya pada setiap orang. Kalau kita percaya Tuhan melakukan keadilan. Lalu yang kelima, Tuhan itu setia dan Ia penyelamat kita. Tuhan setia ketika kita tidak setia. Dia yang menyelamatkan kita. Tetapi seringkali kita yang menolak kasih-Nya, kita menolak keselamatan kepada Dia. Kita mencari keselamatan kita sendiri. Tapi Tuhan tetap setia. Saudara-saudara, hari ini kalau kita merasakan tidak ada Tuhan bersama dengan kita, kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Firman-Nya berkata, Tuhan itu setia. Dialah penyelamat kita. Kepada siapa kita mau lari? Hanya kepada Tuhan aku tenang, hanya kepadanya. Dialah penyelamat kita. Itulah yang menjadi iman daripada Daud. Sehingga saudara, walaupun sedang di ujung tanduk sekalipun, Daud tahu Tuhan telah berjanji,
Tuhan yang setia berjanji, dia akan menggenapi. Dialah penyelamat setiap orang yang percaya kepadanya. Keenam, saudara. Kemudian dikatakan, kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Nah, setelah Daud mengalami dan mengetahui dan merasakan bahwa Tuhan setia, kasih setianya terus menyertai dia. Walaupun dia masuk dalam lembah kekelaman, dia tidak diam. Dia memberitahukan kepada jemaah yang besar ini. Segala sesuatu perbuatan Tuhan yang tidak terhitung itu, dia mau memberitakan kepada jemaah. Saling menguatkan, saling menghibur, tidak mempercakapkan sesuatu yang tidak berguna di dalam jemaat, saudara. Tapi di dalam jemaat Tuhan, mari kita belajar untuk mempercakapkan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan dan kasih-Nya untuk saling menguatkan, untuk saling menghibur saudara-saudara kita yang lain. Kalau itu yang kita lakukan dalam jemaat ini, maka selalu ada ucapan syukur yang melimpah kepada Tuhan di dalam jemaat ini. Saudara-saudara, tadi kita mengatakan Mazmur 40 itu unik karena merupakan ucapan syukur dan sekaligus ratapan. Biasanya kalau tadi saya katakan ada ratapan, maka tidak ada ucapan syukur atau sebaliknya. Biasanya kalau ada ratapan dulu baru kemudian bersyukur. Kita susah nih, oh Tuhan tolong begini-gini, tapi di akhir belakang ada ucapan syukur. Tapi ini terbalik. Kenapa di depan ada ucapan syukur dalam Mazmur 40, tapi di belakang ada ratapan, saudara? Apakah ini merupakan satu hati yang gundah daripada Raja Daud yang menuliskan ini? Oh, seperti dia tidak percaya, seperti dia ragu, iman yang goyang, saudara. Bukan seperti itu. Melainkan dia sungguh-sungguh percaya. Dengan tulus di dalam kesusahan, dia tetap melihat kebaikan Tuhan. Dia tetap melihat pimpinan Tuhan. Itu adalah ucapan syukur yang sejati. Waktu kita susah, saudara, waktu kita terjepit, kita meratap, kita berdoa, kita memohon Tuhan. Tapi kemudian kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Di akhirnya kita bersyukur. Walaupun belum lepas dari kesulitan itu, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah ucapan syukur yang sejati. Saudara-saudara, biarlah hari ini, saudara, di dalam kesulitan kita bukan berarti ketika kita menoleh ke belakang dan kita melihat ke depan, kita melihat dan merefleksikan hidup kita ini. Apakah kesusahan itu atau tantangan yang terlalu besar di depan itu membuat kita menjadi tidak lagi mau bersaksi, menjadi kita tidak mau lagi bersyukur. Atau kita melihat semua itu di dalam perspektif anugerah Tuhan yang akan selalu menolong kita, yang akan membuat kesulitan kita ini menjadi berkat bagi diri kita sendiri ataupun berkat bagi orang lain. Supaya kita bisa bersaksi ketika kita keluar dari kesulitan ini. Supaya kita bisa bersaksi menguatkan saudara-saudara kita yang mengalami hal yang sama. Aku sudah mengalaminya dan Tuhan berjalan bersama denganku. Aku pun berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bisa melewati semuanya. Supaya kita tidak menjadi gentar, saudara. Supaya kita tidak menjadi lemah. Mari kita berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti pernah mengalami kekecewaan. Tapi jangan biarkanlah kekecewaan itu kemudian mematikan kerinduan kita untuk bersaksi dan membuat kita kecewa sehingga kita terlalu lelah, terlalu sakit, terlalu kecewa sehingga tidak lagi mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Coba perhatikan dan lihatlah ke belakang kehidupanmu, apa yang telah terjadi dalam hidupmu. Apakah sudah kau lewati semua itu, pertolongan Tuhan telah mengantarmu sampai hari ini, atau mungkin masih terikat di sana, masih belum ada jalan keluar, tidak ada solusi, dan melihat ke depan saudara-saudara seperti jalan tertutup. Apakah engkau kecewa
sehingga tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kesusahan. Di akhir tahun ini kita tidak mampu mengucap syukur. Kita tidak mampu untuk saling berbagi. Kita hanya melihat kesusahan kita sendiri, kemalangan kita sendiri. Hitung berkat satu-satunya. Hanya satu berkat yang Tuhan berikan kepadaku. Atau berkat Tuhan banyak. Di dalam banyak pergumulan ada berkat Tuhan di situ. Aku hitung satu tidak habis. Karena terlalu banyak jumlahnya untuk dihitung. Yang pertama atau yang kedua. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Saudara-saudara, kita ada hari ini bukan karena kita masih sanggup berdiri, bukan karena kita masih ingin berdiri. Kita ada hari ini bukan karena engkau tangguh, tetapi karena Tuhan berjalan bersamamu. Mungkin kita tidak berjalan dengan Dia, kita lari-lari sendiri, tapi Tuhan mengejar kita. Dia mengawasi dimanapun tempat yang engkau tuju, Dia mengawasi. Biarlah seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, bersama Tuhan melewati, karena Tuhan baik. Dia seperti pelangi, Dia seperti cahaya di tengah kegelapan, memberikan keindahan dan memberikan pengharapan. Bapa dalam surga, di minggu terakhir tahun 2024 ini, kilas balik kami melihat betapa Tuhan sesungguhnya menyertai setiap anak-anak-Mu ini. Ada banyak suka, mungkin lebih banyak duka. Ada keberhasilan, tapi mungkin lebih banyak kegagalan. Tapi kami bersyukur Tuhan, beberapa orang tidak mampu untuk melewati tahun ini. Kalau kami boleh melewati tahun ini, biarlah kami melewatinya dengan penuh ucapan syukur. Kami percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu, yang berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Berkatilah ya Bapa anak-anak-Mu yang sedang bergumul di dalam hubungan-hubungan mereka, di dalam keluarga ataupun di tengah masyarakat. Mereka mempunyai kasus-kasus yang sulit di dalam hubungan interaktif sesama. Tuhan, Engkau menolong. Beri kelembutan hati di dalam keluarga untuk setiap orang, suami, istri, anak-anak, orang tua. Berikan kelembutan hati, hati yang mau taat kepada Tuhan, sehingga konflik serumit apapun dengan kasih Tuhan diperbarui kembali. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang bergumul di dalam kesehatan mereka. Tubuh kami dari tanah akan kembali kepada tanah. Tubuh kami adalah gambaran daripada Allah sendiri. Karena itu kami serahkan tubuh kami ini yang fana ke dalam tangan-Mu Tuhan. Basuhlah, jamahlah. Kalau Engkau izinkan kami untuk hidup di dalam dunia ini, biarlah kami hidup dalam keadaan
kesehatan yang baik untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami di dalam tubuh ini ada duri di dalam daging, biarlah itu juga untuk menyatakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Apapun kesehatan kami, biarlah kami tetap bersyukur dan menjadi saksi yang indah bagimu. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kehidupan kami sehari-hari, untuk ekonomi keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami. Cukupkanlah diri kami ya Bapa, keluarga kami ini dengan berkat-Mu, sehingga kami juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya, menjadi saluran berkat bagi gereja Tuhan dan pelayanan-Mu di mana saja. Tuhan berkatilah untuk anak-anak muda kami yang sedang studi, yang mereka sedang menjalin hubungan satu dengan yang lainnya, yang sedang mempunyai hubungan khusus dengan kekasih mereka. Tuhan juga yang menjaga, melindungi. Tuhan memberikan masa depan pada mereka. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk. Tuhan juga menolong mereka untuk bertanggung jawab mempersiapkan hari depannya dengan sebaik-baiknya bersama dengan Tuhan. Dan bagi kami semua ya Bapa, yang masih hidup di dalam pergumulan ikatan dosa, kami yang menyenangi dosa-dosa tertentu, ampunilah. Dan Tuhan berikanlah kepada kami kemampuan untuk meninggalkannya. Kasih-Mu Tuhan menjamah hati kami untuk rela berjalan bersama Tuhan saja. Dan beri kerinduan pada kami semua, hati yang rindu untuk dekat kepadamu. Tuhan tolong kami di tahun yang akan datang. Kami boleh lebih setia mengikut Tuhan, lebih setia dan dimurnikan di dalam pelayanan. Tuhan tambahkan karunia kepada setiap kami untuk mengambil bagian di dalam tubuh Kristus untuk melayani-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan lagu Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami mampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali datang. Hari ini ada temannya Pak Budi, yaitu Ko Wing Siong. Ya. Selamat datang dari Bandung, sedang bermain di sini. Atau namanya Pak David. Ya, Pak David ya. Ya, lain kali kalau Ko Wing Siong datang sini boleh mampir kalau hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Yang lain semua saya lihat orang-orang yang setia ya. Oke, terima kasih saudara-saudara yang hari ini Thanksgiving sudah mau share makanan dan minuman ya. Kita nikmati bersama. Nah,
untuk minggu depan, hari Kamis, masih belum ada persetujuan doa ya. Kita masih liburkan karena banyak teman-teman mungkin yang masih akan di luar kota. Untuk tanggal 5 Januari kita ada perjamuan kudus saudara. Nanti saya akan bacakan untuk persiapan perjamuan kudus. Tanggal 5 Januari itu untuk yang kemarin baptis adalah hari pertama perjamuan kudus. Siapkan hatimu ya. Ini pengalaman pertama, Tuhan memberkati. Kemudian kebaktian kita tetap 2 kali ya Pak. Iya, kebaktian tetap 2 kali. Nah saudara, kita lihat dulu ini persiapan perjamuan kudus ya. Ini kudu dibaca. Pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama saudara. Pertama, pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah saudara kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Sungguhkah engkau rindu diperbarui? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Semua kehidupan Kristus itu terkait dengan hidupmu. Apakah engkau percaya? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti mempersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Ketika saudara menerima perjamuan kudus, kita dipersatukan dengan Tuhan dan dengan teman-teman kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi hidupmu bukan untuk dirimu sendiri. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Kristus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Jadi apa yang kita lakukan dipimpin oleh Tuhan. Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi terhadap seorang dengan yang lainnya? Jadi saudara, ketika kita menerima perjamuan kudus, kita boleh menjadi anggota tubuh Kristus, saling mengasihi satu dengan yang lain. Renungkanlah itu, jikalau masih ada sakit hati kita terhadap seseorang, maka ada waktu 1 minggu ini saudara bergumul di hadapan Tuhan supaya kita bisa mengampuni, karena kita minta pengampunan dari Tuhan dan Tuhan ingin kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ketiga saudara, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Artinya kita menjadi saksinya saudara ya. Bersedia menjadi saksi Tuhan. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Selanjutnya, apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, Anda menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang
berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi. Engkau menjadi saluran berkat-Nya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Apakah warta masih ada? Tidak ada ya. Selamat menuju tahun baru. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, terima kasih untuk uraian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Semu Lydia. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Nah, pengantar persembahan kita diambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil petugas kolektan mengedarkan kantong persembahan. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita naikkan pujian berkat Tuhan melimpah dalam bahasa Indonesia ya. Bangau yang di ladang tak kekurangan, bakung yang di gunung harum semerbak. Allah yang Maha Kuasa tiap hari memberkati, bumi tumbuhkan tunas buah kasih sejati. Berkat Tuhan melimpah bagai pasir di pantai, anugerahnya turun temurun. Sukacita melimpah, angkat tangan menyembah, puji muliakan Dia selamanya. Kekurangan, bakung yang di gunung harum semerbak. Allah yang Maha Kuasa tiap hari memberkati, bumi tumbuhkan tunas buah kasih sejati. Berkat Tuhan melimpah bagai pasir di pantai, anugerahnya turun temurun. Sukacita melimpah, angkat tangan menyembah, puji muliakan Dia selamanya. Berkat Tuhan melimpah bagai pasir di pantai, anugerahnya turun temurun. Sukacita melimpah, angkat
Berkat Tuhan melimpah bagai pasir di pantai, anugerahnya turun temurun. Sukacita melimpah, angkat tangan menyembah, puji muliakan Dia selamanya. Puji muliakan Dia selamanya. Puji muliakan Dia selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Firman-Mu pada pagi hari ini telah mengingatkan kami untuk bisa selalu bersyukur atas berkat pimpinan-Mu dalam kehidupan kami senantiasa. Tuhan berikan selalu berkat sukacita dan kesehatan untuk Semu Lydia sekeluarga dalam semua pelayanannya. Kami juga mau berdoa untuk Mama Semu Lydia, biarlah Tuhan memberikan kebaikan untuk Oma, biarlah Oma juga bisa mendapat kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi segala penyakitnya ini. Sehingga Oma juga bisa selalu bersukacita selalu dalam menjalani kehidupannya. Tuhan berikan berkati juga persembahan yang sudah kami berikan hikmat bijaksanaan kepada segenap majelis dan pengurus di gereja kami untuk mengolah persembahan ini, supaya bisa dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, terutama di gereja tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita di dunia dan kita akan segera memasuki tahun yang baru. Bersyukur atas berkat pimpinan Tuhan sepanjang tahun ini. Mari kita memperbaharui komitmen kita untuk selalu berjalan bersama Tuhan Yesus, baik dalam suka maupun duka di sepanjang tahun depan juga. Ada satu lagu dari Sekolah Minggu, Jalan Serta Yesus. Mungkin jemaat yang pernah mengikuti Sekolah Minggu familiar juga dengan lagu ini. Anak-anak Sekolah Minggu juga pasti tahu ya, pernah sering dengar lagu ini. Mari kita bersama-sama anak Sekolah Minggu, anak remaja, anak pemuda, dan jemaat sekalian kita menyanyikan lagu ini sekaligus memperbarui komitmen kita untuk selalu berjalan berserta Yesus di tahun ke depan juga. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Maranatha. Haleluya, 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 haleluya.
silakan duduk kembali. Saat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus